Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi berkaitan dengan sikap sosial, yang mana beranggotakan 7 orang diantaranya Fatia Amalia Istiqomah, Arni Aulia atau saya sendiri, Nur Zakin Ahmad, Siti Nurhaliza Sungkono, Airin Rahmayani, Sukma Nurani, dan juga Farha Aulia Muas. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu, saya akan membawakan materi pertama, yakni berkaitan dengan definisi sikap sosial. Nah, definisi sikap menurut beberapa hal pertama adalah Pada 1974-13 ini mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan ataupun afeksi, pemikiran atau kognisi, dan predisposisi tindakan atau konasi seseorang terhadap suatu objek di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, menurut Craig, pada tahun 1962-1177 mendefinisikan sikap sebagai suatu sistem ketahanan evaluasi positif atau negatif, perasaan emosional, dan kecenderungan perilaku setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Dan yang terakhir adalah menurut Gardner pada tahun 1985-91 berpendapat bahwa sikap adalah reaksi evaluatif terhadap objek sikap yang disimpulkan berdasarkan keyakinan individu atau pendapat tentang objek sikap. Nah, secara umum, sikap sosial ini menurut para ahli, salah satunya adalah menurut Lapierre pada tahun 2010 ini mendefinisikan sebagai sikap sosial sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap sosial adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. Nah, berdasarkan pendapat Lapierre ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya sikap sosial ini merupakan suatu respon ataupun tanggapan seseorang secara positif atau negatif terhadap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, santun, dan gotong royong dalam berinteraksi secara afektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yaitu komponen sikap sosial. Komponen-komponen sikap sosial, adapun komponen sikap sosial yakni 1. Aspek kognitif, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran ini, berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan, serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. 2. Sikap afektif, berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditunjukkan kepada objek-objek tertentu. Yang ketiga, aspek kognitif, berwujud proses tendensi kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memiliki pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik sikap sosial. Karakteristik sikap sosial Abu Ahmadi 2009-164-165 mengemukakan beberapa ciri-ciri dari sikap, yaitu 1. Sikap dipelajari. Sikap dipelajari, sikap merupakan hasil belajar yang berbeda dengan motif-motif psikologis lainnya. Misalnya lapar adalah motif psikologis yang tidak perlu dipelajari, sedangkan pilihan terhadap suatu jenis makanan adalah sikap. Kedua, memiliki kestabilan. Sikap bermula dari dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap, dan stabil melalui pengalaman. Contohnya, perasaan suka atau tidak suka terhadap warna tertentu yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi. Ketiga, kepentingan pribadi masyarakat. Sikap melibatkan hubungan antara
seseorang dan orang lain, dan juga antara orang dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain menyenangkan, maka ia akan sangat berarti bagi dirinya. Yang keempat, berisi kognisi dan afeksi. Komponen kognisi dari sikap adalah berisi informasi yang faktual. Misalnya, objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima, arah pendekatan penghindaran. Bila seseorang memiliki sikap yang baik terhadap suatu objek, maka ia akan mendekati dan membantunya. Sebaliknya, bila seseorang memiliki sikap yang tidak baik, mereka akan menghindarinya. Sekian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Abu Ahmad pada tahun 2009 157-158 membagi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap, yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di dalam diri manusia. Misalnya, orang yang haus akan lebih memperhatikan perangsang yang menghilangkan haus daripada perangsang-perangsang yang lain. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya, interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia-manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi. Syarif dalam Abu Ahmadi 2009 pada 158 mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila pertama, terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia. Yang kedua, adanya komunikasi, yaitu hubungan langsung dari satu pihak. Materi kelima yaitu proses pembentukan dan perubahan sikap. Slameto pada tahun 2003 189-190 mengemukakan bahwa sikap terbentuk melalui bermacam-macam cara, antara lain yang pertama melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam. Yang kedua, imitasi. Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan sengaja. Individu harus mempunyai minat dan rasa kagum terhadap model. Di samping itu, diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat model yang hendak ditiru. Peniruan akan terjadi lebih lancar bila dilakukan secara kolektif daripada perorangan. Selanjutnya yang ketiga, melalui sugesti. Di sini seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan dan pemikiran yang jelas, semata-mata karena pengaruh yang datang dari seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam pandangannya. Nah, yang terakhir, identifikasi. Di sini seseorang meniru orang lain atau organisasi atau badan tertentu didasari suatu ketertarikan emosional. Meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti berusaha menyamai. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi berkaitan dengan sikap sosial. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.